asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul walaupun dengan kondisi daring seperti saat ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri ini. Namun tidak melunturkan rasa semangat kita untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Verina Benjamin selaku dosen mata kuliah Public Speaking PR 18B serta teman-teman yang saya banggakan, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim dan bangga saya terhadap teman-teman sekalian. Untuk mengawali pembicaraan pada kesempatan kali ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Raffi Bagas Rusidi. Ibu dan teman-teman sekalian bisa memanggil saya Bagas, dan beberapa menit ke depan saya akan berbicara mengenai materi saya yang berjudul Edukasi Kanker pada Anak. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia, karena tanpa kesehatan yang baik maka setiap manusia akan sulit melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Menjaga kesehatan merupakan hal yang penting, apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini. Sejak mewabahnya virus ini di Cina pada Desember 2019 sampai dengan sekarang, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 80 negara di seluruh penjuru dunia. Selain aksi-aksi dalam mencegah dan mengobati penyakit COVID-19 ini, dampak sosial pun juga ditimbulkan oleh virus ini dan juga sangat signifikan dirasakan oleh benua Asia khususnya, yaitu Indonesia. Banyaknya pemberitaan mengenai edukasi penanggulangan serta upaya memutus penyebaran COVID-19 ini membuat kita lupa bahwasanya banyak penyakit lain yang sudah diabaikan semenjak adanya virus ini. Salah satunya adalah penyakit kanker. Seperti yang kita tahu, kanker merupakan penyakit yang paling menakutkan di berbagai negara. Faktor risiko penyakit kanker ini bukan hanya terjadi pada kaum dewasa saja. Anak-anak pun bisa terserang penyakit yang mematikan ini. Walaupun jenisnya berbeda dengan kanker pada orang dewasa, bila kanker pada orang dewasa dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup yang sehat sejak dini, yang memprihatinkan adalah kanker pada anak ini muncul karena faktor genetik, zat kimia, radiasi, serta infeksi yang ada pada lingkungannya gitu loh. Kanker pada anak ini merupakan kanker dengan tingkat kesembuhan yang tinggi, jadi jangan khawatir. Namun jika kanker ini dideteksi pada stadium dini, akan tetapi 75-90% kanker pada anak itu tidak diketahui penyebabnya. 5-15% terjadi karena gen yang diturunkan, dan kurang 5 dari 10% karena paparan lingkungan seperti yang saya bilang tadi. Penanganan kanker pada anak ini bergantung pada jenis tumor dan stadiumnya. Meskipun secara garis besar terdiri dari operasi, kemoterapi, dan radiasi atau bisa kita kenal dengan istilah medisnya itu radioterapi. Diketahui dari hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013, prevalensi kanker pada anak umur 0-14 tahun itu adalah sekitar 16.291 kasus setiap tahunnya. Hal yang menyedihkan adalah lebih dari 50% kasus kanker pada anak yang datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam keadaan stadium lanjut. Ini dikarenakan minimnya edukasi dan pengetahuan orang tua mengenai kanker, menjadi salah satu penyebab kanker yang diderita anak-anak dalam kondisi stadium yang bisa dikatakan lanjut. Padahal apabila terdeteksi secara dini, kanker pada anak dapat disembuhkan dengan pengobatan dan terapi yang baik. Kanker pada anak menyerang mulai dari usia bayi hingga 18 tahun. Kanker pada anak berbeda dengan kanker orang dewasa. Jika kanker pada orang dewasa dapat dicegah seperti itu, sementara kanker pada anak sampai saat ini belum ada pencegahan yang dapat dilakukan. Walaupun demikian, pola hidup dan pola makan yang sehat harus tetap diajarkan anak sejak masih belia, supaya saat anak beranjak dewasa mereka dapat terhindar dari resiko-resiko kanker yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Namun terdapat beberapa tanda-tanda dan gejala nih yang patut dicurigai kanker pada anak, yaitu seperti pucat, memar, terus terlihat ada benjolan, dan penurunan berat badan
atau demam tanpa sebab yang jelas. Selain itu juga gejala-gejala ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada mata dan serta hilangnya penglihatan, kemudian adanya memar di sekitar area mata. Dan setelah itu juga ada perut yang membuncit, sakit kepala yang menetap atau berat, kemudian muntah, dan biasanya terjadi pada pagi hari atau dapat memburuk dari hari ke hari. Selain itu juga ada nyeri pada tangan, kaki, dan yang terakhir tulang, sehingga mengalami pembengkakan tanpa riwayat trauma atau infeksi. Oleh sebab itu, informasi mengenai edukasi, deteksi, serta penanggulangan terhadap penyakit kanker pada anak perlu disebarluaskan melalui media massa maupun melalui media sosial, sehingga nantinya musuh lama ini atau penyakit kanker ini dapat dikalahkan. Peranan keluarga juga sangat penting nih dalam penanganan kanker pada anak. Dukungan keluarga dapat mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai contoh yang dapat dilakukan adalah mengurangi konflik antara anak dan anggota keluarga lainnya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dengan materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.